Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Halo sahabat Green, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi kembali menemani Anda dimanapun Anda berada, baik itu mungkin lagi siang, sore, dan malam. Karena pada saat Anda menyaksikan video ini mungkin lagi nonton siang ya, atau mungkin lagi malam, atau mungkin lagi jelang tidur. Ya pokoknya bisa disaksikan di official YouTube kita di Green Radio Line, dan juga pastinya program ini juga akan ditayangkan di program fotosintesis di www.greenradioline.id nih. Seperti biasanya kalau fotosintesis sudah hadir menemani sahabat Green, pastinya kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan para fotografer yang udah kita ajak janjian nih untuk sekedar berbagi ceritanya juga, dan mungkin dengan karya-karyanya mungkin nanti akan kita bahas juga di sahabat Green. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti kita tahu sekarang lagi suasana juga lagi pandemi ya. Saya ingatkan buat sahabat Green dimanapun Anda berada untuk selalu menaati protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan tetap berbuat kebaikan aja nih. Ada pesannya di terakhir ya. Sahabat Green, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu narasumber yang udah kita kita undang nih. Mungkin kalau sahabat Green ngelihat thumbnail atau ngelihat judulnya udah tahu. Kita akan ngebahas soal virtual fotografi nih sama seorang narasumber kita yang saat ini juga sudah bergabung dengan kita nih. Ada Bang Reza Rinaldi. Halo Abang. Halo. Ini dia. Gimana kabarnya Bang Reza? Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Bang Reza ini adalah seorang fotografer yang mungkin kalau Anda lihat di akun Instagramnya, mungkin juga nggak pernah lihat tapi nggak sengaja maksudnya ngelihat tapi nggak tahu nih ini nih Bang Reza ini siapa, dan mungkin maksudnya fotografinya itu seperti apa. Ini akan kita bahas nih di akun Instagramnya di @reza_rinaldi_r ya, betul ya Bang? Ya benar. Itu bisa Reza dilihat karya-karyanya nih. Jadi kalau kita bahas secara singkatnya kayak virtual photographer itu kan kayak berarti kita foto tapi pakai Zoom ya, atau pakai WA video call ya, atau gimana sih? Mungkin sedikit bisa Bang Reza sampaikan dan mungkin sedikit memperkenalkan diri dulu. Silakan nih Bang Reza. Ya, halo. Aku Reza Rinaldi, aku seorang fotografer freelance sih jatuhnya. Oke. Jadi waktu pertama kali ini sebenarnya virtual photoshoot ini awalnya dari awal-awal bulan November, bulan waktu COVID udah mulai masuk ke Indonesia tuh antara Januari Februari ya. Iya. Kalau nggak salah. Nah, jadi kita tuh melakukan sesi pemotretan melalui video call. Jadi kalau kita pakai video call FaceTime kayak iPhone, itu dia ada tombol shutter gitu. Jadi waktu kita menjepret saat video call, ada tombol shutter di aplikasi itu. Nah, itu nanti hasilnya bakal terkirim ke kamera roll kita. Jadi kayak jatuhnya kayak screenshot gitu sih. Tapi ada tombol shutternya. Jadi itu awalnya ya? Iya. Dari ini dulu, dari aku ingat dulu ya. Saya agak lupa nih udah berapa bulan. Ceritanya nih ntar. Iya. Dari waktu itu ada influencer fotografer dari Italia, Alessio Albi. Jadi rame banget tuh diperbincangkan seluruh dunia. Kan orang pada lockdown semua ya. Iya. Waktu itu. Jadi heboh, kok orang bisa jepret dari jarak jauh, gimana sih caranya? Terus sampai pro kontra banget waktu itu. Ini benar-benar fotografi apa enggak gitu. Soalnya kan medianya kan nggak pakai kamera kan, cuma pakai screenshot gitu. Itu jadi perbincangan banyak orang, sampai dulu ini bukan fotografi, itu selfie gitu ternyata. Nah, tapi kalau dari kita pikir-pikir ya, sebenarnya
waktu lihat itu, aku sebagai perspektif fotografer, kayaknya foto virtual ini kayak jenis baru gitu, seni jenis baru. Kan sebenarnya seni itu luas ya, kita nggak bisa ini juga melihat foto itu nggak hanya dari kamera, tapi bisa dari media apapun gitu kita ambil. Nah, salah satunya ini kayak kita lagi zoom, terus kita melakukan pemotretan, melakukan directing, itu termasuk directing modelnya itu termasuk fotografi kalau menurut aku. Maka itu aku kayak pro juga sih dengan jenis fotografi virtual ini. Nah, makanya aku agak bergelut juga tuh dari seminggu awal aku penuh banyak bookingan gitu, kolaborasi jatuhnya. Kolaborasi awalnya dari orang Indonesia, teman-teman aku dulu aku coba, terus baru ke orang-orang luar gitu. Sorry, teknisnya mungkin aku sedikit nanya nih Bang. Ketika virtual fotografi itu kalau dari teknis tadi kan shutternya itu ketika ditekan kayak masuk ke ini ya, ke kamera ya, berarti gambarnya ya. Itu berarti secara tidak langsung menggunakan kamera, misalnya aku sebagai fotografer dan Abang sebagai model nih. Terus pas aku foto itu menggunakan kamera Abang atau aku menggunakan kamera yang nangkap di layar kamera yang bidik ke layar HP gitu, atau gimana tuh Bang teknisnya? Nah sebenarnya pakai kamera sebenarnya bisa, jadi kayak aku megang kamera gitu kan. Awal-awal aku pernah juga coba, tapi karena efisien juga, karena jaringan itu kan kadang ganggu banget ya, kadang gambarnya bisa blur, buram gitu. Jadi aku waktu photoshoot aku berhentiin, nggak lagi pakai kamera gitu. Kayaknya agak buang-buang tenaga juga, soalnya belum dipindahin lagi kan, filenya dikompres lagi kayak gitu. Akhirnya aku kayaknya mending pakai ini aja deh, ada tombol shutter dari FaceTime itu aku pakai. Nah itu hasilnya yang ada di Instagram sekarang. Iya. Nah kebetulan kalau FaceTime itu kan kita nggak bisa ngatur ISO, terus shutter diafragma itu kan kita nggak bisa kan ngaturnya kayak di kamera. Jadi kayak ada keterbatasan dari bentuk teknis gitu, karena FaceTime itu emang sebenarnya dipakai buat kita video call sebenarnya, video call dari jarak jauh. Tapi karena akal manusia ya, apa aja bisa diapain gitu jadi seni. Iya kayak gitu. Jadi gunain sebatasnya aja. Jadi karena FaceTime itu otomatis kan, ISO-nya otomatis, exposure-nya otomatis, kita arahin kemana gitu. Nah, gitu. Oh berarti maksudnya dalam virtual fotografi itu teknisnya Abang sebagai fotografer juga, kalau biasanya kan ngotak-ngatik kayak ISO dan lain sebagainya, ini lebih ke ngarahin model, kira-kira coba cari spot yang seperti ini, yang pencahayaannya kayak gini. Sempet kayak gitu juga atau gimana Bang? Iya. Waktu itu aku coba aku kan banyak virtual photoshoot sama orang luar ya. Jadi aku pertama itu aku ajak kolaborasi dulu. Dari awal dulu ya. Iya, aku boleh. Jadi ajak kolaborasi kayak kita tuh, aku ngenalin diri dulu, aku freelance photographer nih kayak gini, aku pengen kolaborasi dengan kamu nih, bisa nggak? Aku biasanya carinya di hashtag tuh. Hashtag. Misalnya kalau di Instagram kan ada tuh yang kalau kita pengen upload virtual photoshoot nanti ada hashtagnya. Yang hashtagnya like for like ya Bang? Di situ aku cari model dulu. Misalnya biasanya dari agensi. Nah, kebetulan mereka pada lockdown gitu kan. Mereka nggak ada aktivitas selama seminggu kalau nggak salah. Nggak ada aktivitas. Jadi kayak di rumah aja gitu. Nah, aku cari yang kayak gitu. Siapa nih yang cocok buat jadi, yang bisa diajak kolaborasi? Aku DM sih dulu waktu itu. Kalau nanti kayak diskusi-diskusi gitu. Kalau misalnya dia, boleh nih kita kolaborasi yuk gitu. Nanti bareng-bareng. Misalnya apa nih, media apa yang bisa kita pakai di rumah dia gitu. Aku tanya dulu, kayak bisa nggak survei lokasi dulu nih, misalnya ruangan ya, ruangan gitu. Misalnya ada jendela nggak yang bisa dipakai, misalnya ada jendela misalnya. Terus apakah ada balkon bisa dipakai? Nanti difotoinnya. Kayaknya aku cari ide dulu. Nah, mood board itu aku cari. Foto yang di foto lokasi itu, nanti aku cariin mood boardnya yang cocok. Kayak di Pinterest, terus apalagi ya, banyak sih, Behance, kayak itu yang cocok-cocokin dulu. Kalau misalnya
baru aku kasih lagi ke dia, oh ini nih kayaknya cocok nih, kayaknya kita foto yang ini, nah gitu. Terus waktu setelah selesai rampungin konsep, nah yang kalau outfit aku nggak minta dia pengen outfit apa gitu ya, untuk potret gitu kan, aku nggak minta sih, jadi aku minta kayak dia aja, kamu terserah deh mau pakai outfit apa, jadi kayak senyamannya aja sih buat kamu buat untuk foto gitu, karena kita kolaborasi kan, karena apa yang bisa dikasih sama dia, apa yang bisa dikasih sama aku gitu, kayak gitu. Sudah selesai baru kita tentuin jadwal, karena jadwal itu beda-beda tiap time zone gitu, kayak di Rusia, kayak di Amerika itu kan beda 14 jam ya kalau nggak salah, kayak gitu. Aku kadang harus begadang dulu nunggu baru aku bisa shoot ya. Kalau di Rusia bedanya cuma 6 jam kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi juga menyesuaikan waktunya gitu ya. Iya bener. Bang Reza waktu nyari teman-teman untuk kolaborasi itu mungkin boleh kasih tahu hashtagnya apa, karena ya siapa tahu sahabat Green juga ternyata pengen ini nih, karena lagi masa kayak gini kan pengen kolaborasi juga tapi nggak tahu carinya gimana. Kalau tadi kata Bang Reza kan nyari model-model yang mungkin lagi break karena lagi lockdown juga. Hashtagnya apa nih, kita penasaran, apa hashtag gabut lagi pengen Indonesia sekali ya hashtag gabut ya, atau gimana hashtagnya? Oh ya, hashtagnya itu kalau emang pengen cari orang Indonesia, biasanya orang Indonesia pakainya virtual photo shoot, karena yang ngeramein di Indonesia itu influencer gitu, jadi namanya virtual photo shoot. Kalau misalnya untuk di luar itu namanya FaceTime photo shoot. Oke. Kalau pengen cari, dulu aku masih ngikutin juga virtual hashtag FaceTime photoshoot dari awal kan. Kalau jumlah hashtag itu kan ada jumlah postingannya berapa, aku ngikutin dari 20.000 nggak salah, sekarang udah nembus sampai 100.000 foto yang dihasilkan dari FaceTime photoshoot. Nah itu rame banget, jadi kayak orang tuh pada foto virtual gitu sih, jadi kayak rame banget. Udah nembus 100.000 berapa ya? 110.000 kalau nggak salah. Berarti ada sekitaran 100.000 orang yang sudah mengupload virtual fotografi ini ya. Dari itu kalau boleh tahu Bang mulai dari mana? Dari awal pandemi kemarin, dari Maret ya berarti ya? Atau baru-baru ini? Ya aku mulainya waktu Pekanbaru itu udah mulai sepi banget. Aku nggak bisa cari makan juga, jadi kayak aku kayaknya pulang dulu deh gitu. Nggak bisa kan, karena orang tua juga di Tembilan kan. Jadi aku pulang dulu deh ke sana gitu. Karena di situ aku bisa hidup makan, karena di Pekanbaru benar-benar nggak ada buka apa-apa, kayak rumah makan Ampera itu tutup di daerah Puir gitu. Jadi kayaknya aku pulang deh. Soalnya ada orang tua juga kan yang bisa bantu aku ini makan juga. Waktu itu susah banget cari makan terusan di Pekanbaru karena awal-awal mau lockdown itu kan. Nah, itu aku iseng juga karena lihat postingan Alessio Albi ini kayak diperbincangkan, penasaran kok ada orang motret dari virtual ya gitu kan. Bisa juga nih, aku coba dulu deh, teman aku di Jakarta gitu. Ada awal-awal itu di highlight aku yang pertama. Itu yang pertama kali aku di Jakarta. Jadi aku virtual photoshoot teman aku yang di Jakarta secara jauh gitu. Itu yang pertama kali. Untuk coba keluar itu itu nekat banget aku sebenarnya nyobain model dari luar. Bahasa Inggris juga ini kan nggak bagus banget speaking gitu. Ya little lah ya. Waktu pertama dari mana? Karena gara-gara Yang pertama dari mana? Ya, gimana? Yang pertama dari luar yang diajak kolaborasi. Yang pertama itu dari Rusia. Oh, dari Rusia. Dari Rusia. Iya. Ada dia di forest gitu, hutan. Jadi sore-sore dia foto gitu. Aku jam berapa ya? Malam kayaknya. Habis Isya gitu, dia sore gitu. Jam 3 ke lapangan. Dia niat banget tuh si ini. Siapa ya namanya? Aku lupa. Tapi kontaknya masih ada ya? Oh, si Alina. Masih ada. Aku masih keep in touch gitu. Keep in touch gitu sama dia, kayak balas-balas DM. Jadi nggak sekedar hanya sebatas kolaborasi aja. Jadi aku kayak jadi teman aja gitu. Kayak misalnya kalau ada apa-apa aku kayak balas DM gitu.
Dia kalau dia bikin Terus sih story, jadi banyak teman sebenarnya. kalau bikin story Bang Reza balas lah ya. Iya, kalau misalnya wah ini seru gitu. Karena Iya. dia juga punya akun kucing kan, jadi aku follow juga. Suka kucing juga ya. Kayak gitu. Tapi ini Ya kayak pertemanan lah ibaratnya. ya kalau ngomongin soal virtual fotografi itu sorry yang harus jadi pertimbangan sebelum abang mengeksekusi itu selain tadi apa namanya persiapan kayak misalnya apa survei tempat dan lain sebagainya, apakah device ataupun perangkat dari si model juga abang kasih standar khusus nih karena kayaknya bakalan jadi pengaruh juga ya ke resolusi, ke mungkin menangkap cahaya dan lain sebagainya. Itu gimana tuh abang ketika melakukan itu virtual fotografi versi abang? Kemarin itu apa ya namanya standarisasi enggak sih sebenarnya, cuman kayak nanyain aja dulu pakai handphone apa sih gitu. Ya, karena handphone juga ngaruh kan kayak hasilnya gimana gitu. Jadi karena kalau Android itu dia nggak ada fitur kayak punya FaceTime gitu, kayak punya tombol shutter yang nggak ada di aplikasinya itu. Jadi ada kayak pertimbangan gitu. Aku kayaknya kalau yang misalnya Android nggak bisa, soalnya handphone aku juga beda kan. Jadi kayak fiturnya tuh nggak sama gitu. Fitur shutternya nggak tersedia. Jadi kayak misalnya di Zoom, kalau di Zoom kan nggak ada tombol shutter, jadi otomatis kayaknya aku butuh kamera buat konten gitu. Kayak gitu. Ya berarti secara tapi nggak tahu deh gimana secara tidak langsung berarti butuh perangkatnya yang iPhone untuk sejauh ini. Iya, yang pakai iPhone. memungkinkan Karena, ya. Memungkinkan buat motret. Dan itu sejauh abang nge-DM juga berarti akan ada yang pakai Android atau pakai HP lain mungkin kan ya? Iya, biasanya aku cek dulu. Biasanya aku cek dulu kayak dia pakai handphone apa sih, kayak itu apa. Kayak lihat story dia juga kan dulu. Apakah bisa diajak kolaborasi? Oh, gitu caranya ya. Sebenarnya bisa aja aku kolaborasi. Iya, sebenarnya bisa aja aku kolaborasi sama model tapi dia pakai Android gitu. Berarti aku harus nyiapin kamera juga kan kayak tadi. Mungkin media lain bukan FaceTime, aplikasinya kayak Zoom. Kan Zoom itu kan bisa dipakai ke iPhone, ke Android juga gitu. Ya, berarti itu jadi pertimbangan juga ya. Terus Bang sejauh Bang Reza menjalani virtual fotografi ini apa namanya ya? Dampak atau impact apa yang mungkin Abang rasakan atau juga mungkin sebagai seorang freelance juga mungkin Abang bisa ceritakan sejauh mana nih virtual fotografi ini kira-kira perkembangannya nih untuk sekarang dan kedepannya tuh gimana Bang? Iya. Waktu awal-awal pandemi itu udah seminggu, aku full seminggu itu. Foto virtual itu hampir seminggu. Jadi kayak Senin sampai Minggu itu full ada jadwalnya. Jadi kayak padat banget. Jadi aku kayak udah nyiapin kuota gitu buat ini kan. Karena jaringan WiFi juga bermasalah dulu. Iya. Jadi nyiapin kuota buat seminggu gitu. Karena setiap video call itu hampir nggak cukup 1 jam biasanya. Aku kayak bisa 3 jam, bisa 2 jam. Kadang ada 5 jam waktu itu yang di London. Di London itu karena 2 sesi. Jadi satu pakai outfit ini, terus sesi selanjutnya pakai outfit ini gitu. Karena dia minta juga modelnya kan. Nah, ya. Untuk ke dampak yang lain. Gimana Bang, lanjut Bang? Gimana? Silakan lanjutkan. Karena agak delay. Iya nggak apa-apa, santai aja. Jadi kayak dampak yang lain itu ya banyak sih karena dapat teman juga kan, link juga. Terus aku juga kayak dapat semacam apa namanya? Kayak aku udah banyak dapat portofolio nih. Jadi ada aku pernah kerja sama model yang agensi dari luar gitu. Jadi untuk pekerjaan sih. Jadi aku ngumpulin portofolio sebenarnya bukan untuk just for fun. Jadi kolaborasi sebenarnya. Ya kayak gitu. Sampai orang-orang di Jawa pada nanya gimana sih caranya bisa moto bule gitu. Aku ngubungin DM nggak bisa gitu katanya. Terus dia sampai mau video call aku kan, yang orang-orang di Bandung waktu itu teman aku juga. Gimana sih saya cara tips triknya gitu ya. Bisa
bisa bisa motoin bule gitu. Aku udah DM macam-macam nggak diterima katanya. Ya kan, ya kita ngikutin kulturnya aja. Iya, Kalau iya. misalnya gimana gitu, ngajaknya gimana, sopannya gimana gitu kan. Kita lihat kultur juga. Aku biasanya kalau pengen foto model luar itu kayak butuh lihat riset dulu negara dia nih gimana sih, apa yang Iya. harus kita nggak boleh katakan, kayak Nah, boleh nih. ngomong umur kayak gitu. Dimisalkan Ya, contohkan nih, Bang Reza mau ngajak satu model asalnya ya. Inggris nih, Inggris. Coba gimana nih? Apa nih yang mungkin juga Heeh. jadi apa ya? Jadi contoh kali buat sahabat Green yang mau nyobain ngajak kolaborasi juga nih. Ya. Mungkin kita riset dulu ya negara dia gimana. Kita search dulu di Google tuh. Dia. Kayak apa yang harus nggak dilakukan kayak gitu, ngomongnya Iya. gimana gitu. Kadang ada juga bahasa tubuh manusia ini kan kadang beda-beda ya. Kayak kita ngomong uh, kayak gini aja mungkin artinya beda lagi di negara orang gitu. Iya, Kayak gini iya. aja udah mungkin beda lagi artinya kan. Kayak jempol gitu. Enggak, agak-agak risk juga gitu. Terus Iya. kayak ngomong juga, kita nggak boleh ngomong umur karena ngelihat orang luar itu umur itu kayak privasi gitu. Jadi kita nggak boleh apa namanya, nggak boleh terlalu jauh basa-basi menanya. terlalu dalam gitu. Iya. Tapi aku waktu setelah motret aku sering nanya-nanya gitu kayak gimana sih kondisi di sana gitu kayak gitu, pandemi. Oh kayak gini. Jadi kayak nggak hanya cuma motret doang, tapi aku ngomongin curhat dia juga gitu kayak gimana sih kondisi di sana gitu. Terus aku nanya juga kayak pendidikan dia gimana sih? Oh kayak gini kayak gitu. Iya kayak ngobrol biasa karena aku kalau motret kalau nggak pandemi ya aku juga ngobrol sama modelnya gitu. Jadi kayak ada intention gitu kayak ada apa namanya? Jadi bisa saling ngomong gitu nggak diem-diem aja. Karena kalau diem-diem juga kaku juga ya. Kita diem-diem sejam sampai 5 Iya, jam. Bener. Ngapain gitu kan? Bener-bener. Tapi Terus ada kalau buat format gimana format? Kita tabrakan terus nih ngomongnya. Ya, silakan. Kalau ngajak untuk ngajak model itu kayak kita introduce dulu gimana caranya. Kita mau ngajak photoshoot kan karena orang asing juga kan, kita nggak sembarangan juga gitu, nggak boleh introduce gitu. Aku ini, nah jadi kayak kita tuh butuh kenalin diri dulu. Kita tuh sebagai apa sih, pengen ngapa, kenapa sama dia gitu, apakah pengen kolaborasi gitu. Nanti ada yang harus di feedback sama dia juga gitu. Jadi harus ada apa namanya, ada tujuan sebenarnya, bukan cuman aku pengen fotoin bule biar aku ini loh gitu. Aku pengen ini, enggak sebenarnya. Tapi kayak ada tujuan. Karena aku motoin orang luar, berarti aku portofolio. Jadi aku cari portofolio gitu buat fotografi. Iya. Itu biasanya Bang Reza, moto itu berarti untuk sekarang ini kan modelnya teman-teman dari luar negeri ya, yang maksudnya yang akan dimasukkan dalam portofolio, tapi tidak ada abang apa namanya syaratkan. Tapi karena yang aku lihat sekarang kan kebanyakan kayaknya ini ya yang perempuan ya. Apakah memang modelnya banyak yang perempuan juga atau mungkin ada yang ini yang laki-laki juga nih. Tadi aku belum sempat lihat sampai ke bawah. Nanti kita sama-sama ngeliat ke Instagramnya kali ya. Tapi mungkin bisa dijawab dulu yang itu. Aku kemarin pengen coba juga motret cowok, cuman karena gimana ya, ada juga sih kayaknya karena nggak sempet yang udah waktu lockdown udah mau selesai gitu, jadi orang udah mau keluar, jadi aku kayak udah mulai stop karena orang udah mulai keluar kan. Ini jadi aku kayaknya stop dulu. Jadi kayak waktu itu paling banyak itu karena perempuan gitu, karena aku juga sering motret perempuan, jadi aku tahu gimana cara representasi mereka gitu. Karena cewek itu gimana sih, karena aku potretnya emang ke cewek biasanya, karena kayak aku ngerti dulu gitu, maksudnya harus ngerti dulu si model ini mau mempresentasi apa sih gitu. Aku ke beauty sih sebenarnya, fashion beauty gitu. Dan pun mungkin karena kadang biasa kalau perempuan kan
foto juga modelnya lebih banyak ya gayanya ya. Kalau cowok kan paling coba Ya, gayanya begini nanti nih heeh. Bang. Gayanya jempol atau begini. Kalau di Indonesia tapi mungkin Pengen aja sih motret cowok. Pengen bisa aja motret dicoba cowok iya. sebenarnya. Dari luar negeri Ya. tapi gayanya gini Hmm. Bang. Set pakai jempol gitu kan. Bapak-bapak able gitu ya. Tapi em, Mm-mm. kalau ngomong soal virtual fotografi ini, kendala yang Abang temui sejauh ini apa nih Bang dalam prosesnya? Ah, ya. Karena waktu juga kendala ya, Hmm. jaringan juga kayak gitu. Ya, waktu ini kita ngechat nih pagi misalnya, tapi Iya. dia udah tidur gitu. Sorry ya, aku nggak bisa nih katanya. Aku mau Heeh. tidur, mungkin besok gitu, besok lagi. Iya. Tapi aku malam tuh, dia malam lagi kayak tukar waktu aja sama dia. Kayak Te- gitu. Tekar. Jaringan juga karena jaringan kita juga kadang kadang bagus, kadang ini Iya, kayak iya, iya, iya. ya. Ya, itu cukup cukup pengaruh berarti ya. Kemarin Ya. aku lihat juga Instagramnya Abang Reza, selain postingan dari apa nama feednya Abang, itu kalau kita lihat di tagnya juga Ya. juga banyak ya, kayaknya akun-akun mungkin modelnya yang pernah kolaborasi dengan Abang yang nge-tag itu memang apa model semua atau mungkin orang juga yang nganggap wah kayaknya Bang Reza nih orangnya suka virtual fotografi nih jadi di-tagin aja. Itu biasanya gimana tuh Bang? Apakah mungkin dari situ juga Abang berlanjut ke kayak kolaborasi nih gitu? Ya, kayak gitu kan jadi kayak pancingan juga kayak hashtag. Hmm. Eh, aku naruh maksudnya tag people-nya atau gimana? Tag Iya, yang hashtag apa gimana? yang ngetekin Bang Reza. Jadi tadi aku lihat kan di Heeh. misalnya aku foto terus aku tag Bang Reza kan muncul tuh di bagian tagnya Bang Reza. Heeh. Kayaknya Iya, itu banyak. kayak jadi pengaruh juga. Heeh. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kayak modelnya juga posting ke Instagram. Jadi kayak aku juga, jadi orang dapat juga link dari dari teman-teman si circle model itu. Jadi kayak ngeliat feed aku juga gitu. Oh, oke. Oke, oke, oke. Nah, setelah Hmm. menjalani ini ada ini enggak sih yang kayak ngagetin gitu kayak sesuatu kadang-kadang kan eh namanya kita apa namanya melempar karya di digital yang kita tahu jangkauannya bahkan bisa kemana-mana nih. Ada nggak sih yang kayak abang nggak nyangka oh, ternyata dilihat sama si ini nih siapa nih karena memang kemarin kita Iya. ngobrol-ngobrol juga dengan fotografer ada yang katanya karya-karyanya ternyata menginspirasi orang yang pas ditemui Heeh. ketika beliau langsung ke lapangan, saya suka karya-karya abang nih di sini. Oh ternyata dia tahu gitu. Kalau di Bang Reza sendiri ngalamin nggak? Iya. Iya, aku juga sering di fitur ya, karena waktu yang foto-foto di Instagram itu, jadi kayak di fitur sama ini ada Instagram khusus buat FaceTime photoshoot. Jadi kayak ngumpulin mana nih photoshoot yang virtual photoshoot yang apa namanya kalau di fitur itu kayak Mm. di repost ya, atau di Iya di repost gimana repost, gitu. di Nah, repost. sering itu tiap minggu ya waktu itu tiap minggu aku sering dapat mention gitu. Jadi kayak banyak yang ngunjungin profil aku juga waktu itu dari Mm-mm. luar. Terus Mm. hashtag itu ngaruh banget. Jadi dia ada waktu FaceTime photoshoot, Mm-mm. dia kan ada yang paling atas itu 6 atau 9 ya. Di 9 top gitu masuk selama 4 hari kalau nggak salah Oh foto oke. aku masuk Heeh. dalam top ya itu rame banget. Jadi Mm-mm. kayak orang itu sampai nge-like juga ini juga jadi referensi juga kan. Mm-mm. Kadang orang ada juga tuh aku bisa ngeliat juga siapa yang share gitu apanya Mm-mm. jumlahnya ya. Mm-mm. Jadi referensi orang lain untuk foto juga kayak Mm-mm. gitu gitu. Mm-mm. Jadi Uh-uh. jadi bisa lihat-lihat juga ya dari mungkin akun Instagramnya Bang Reza Hmm. juga sebagai referensi. Ini kalau Iya. kalau kadang-kadang ngomongin soal referensi ini Bang Reza biasanya dapat apa namanya ya kayak eh, biasanya mengambil apa namanya tuh ya kayak referensi gambar dan lain sebagainya itu apakah berdasarkan kesukaan dari foto-foto Bang Reza sendiri atau kayaknya udah ada aliran nih selain yang beauty foto Uh, tadi ya. Ya, aku biasanya juga ngambil referensi dari
hashtag juga gitu. Oh, Ada ada orang hashtag yang juga. motret kayak gini, Mm-mm. kayaknya bisa deh aku terapin juga di foto aku yang selanjutnya gitu. Kayak Mm-mm. sama-sama, jadi kayak sama-sama butuh sebenarnya. Hashtag itu kan Mm-mm. foto postingan-postingan orang itu juga jadi referensi kita juga gitu. Mm-mm. Jadi Jadi referensi juga. cukup membantu lah ya menggunakan hashtag yang tepat ketika mau share karya-karyanya Iya, gitu. Karena benar. kadang-kadang ya gitu sih, bener, saya pernah nyari juga, memang lebih gampang nyarinya itu berdasarkan hashtag ya, lebih lebih gampang nemunya juga, dan karena jadi kayak Iya. dikelompokkan ya, virtual photographer semua sama gitu ke bawah Heeh. gitu. Oke, kita Heeh. mungkin lihat ininya ya, akunnya ya, akunnya Bang Boleh. Reza. Silakan. Ini mungkin akan Heeh. kita bahas juga, kira-kira ini di mana dan berapa lama, apakah ada teknisnya atau gimana nih. Mungkin buat sahabat Green yang mau nyobain juga bisa nih. Ini langsung saja berkunjung ke Instagramnya Bang Reza di @reza_rinaldi_r ya. Tuh, kita sudah follow. Iya. Langsung dilihat saja ada postingan-postingannya ke bawah sedikit, mungkin kita. Ini memang yang terbaru-baru juga dari ini Bang ya, teman-teman dari luar negeri ya modelnya. Yang mana? Ini yang di Yang postingan atas enggak, itu dari yang matahari di Okura bukan ya? Nah, yang ini yang ini di Pekanbaru. Oh betul, Foto-foto lama. betul. Oke, yang mana dulu nih Bang? Sebelum Kita bahas Bang. pandemi. Bebas. Yang pilih ini aja. coba yang atas Tio, yang tadi baju putih, biar urutan Tio. Ya boleh. Tio ini adalah apa ya, teknis kita ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol nggak tahu Tionya yang mana. Tio dia ibalik komputer lagi bantu kita nih. Ya. Ini berarti Iya. London ya? Di London. Oke. By the way, itu teman aku, orang Pekanbaru sebenarnya. Oh, orang Pekanbaru. Iya, si Felicia. Ya, halo Felicia kalau nonton. Halo Felicia. Di mana nih tinggalnya, Bang? Kok jadi ngebahas itu? Dia udah Jadi ini di Pekanbaru ya? balik ke Indo. Udah sekarang sekarang balik ke Indonesia. Iya, udah. Ini sejauh penggarapan ini apa nih yang Abang treatmentnya gimana nih? Apakah stepnya sama kayak tadi atau gimana? Iya, sebenarnya sama. Sebenarnya ngikutin template sebelumnya gitu. Karena ini waktu itu London juga apa ya, lagi lockdown gitu kan, serem juga katanya. Jadi aku kayak gimana sih caranya kayak aku mempresentasikan representasikan kayak gitu seorang mahasiswa di London gitu lagi lockdown bisa berkreasi gitu di apartemennya flat. Kalau di ini kan di London flat ya. Gitu. Ternyata ruangan-ruangan itu bisa jadi media ini kayak dapur kayak gitu, jadi ada komposisi bagus kan, jadi buat motret. Kayak gitu. Ini dapur bersihnya ya ceritanya ya. Ini kayak di rumah aja kita masih bisa berkarya gitu kan. Betul. Tapi sorry ini kan kalau biasanya fotografi virtual ini kan berarti di rumah. Nah kalau misalnya tadi kan contohnya di London ini kan rumahnya bisa dibilang kalau dilihat sih kayaknya rapi gitu ya. Kalau satu hari Bang Reza ketemu dengan model yang mungkin di rumahnya kayak enggak, misalnya dapur nih, kan kadang di dapur itu kan ada apa namanya panci dan lain sebagainya enggak rapi, itu Abang minta untuk dirapikan dulu atau mungkin ya skip aja nih kalau misalnya enggak cocok dirapi, atau mungkin karena enggak rapi itu bisa Abang apa ya, kayak jadi tunjukin jadi suatu yang gimana gitu. Gimana tuh? Iya, kebetulan sebenarnya aku nggak minta harus dibuat bagus-bagus kayak dibersihin dulu, enggak sebenarnya. Cuman kayaknya harus kayak emang natural gitu, emang gimana kondisi di sana gitu. Jadi kayak aku nggak buat citra dari sang model gitu. Jadi kayak gimana sih kehidupan dia, tapi masih bisa berkarya gitu di dalam kamarnya gitu. Itu kan sebenarnya langsung kamarnya itu kan langsung ke dapur gitu kan, kayak emang apartemen kos-kosan lah ibaratnya, kos-kosan di London gitu. Jadi kayak emang, tapi
karena kasur mungkin dibersihin ya mungkin ya enak dilihat gitu. Oke. Ya rapi, bantalnya dirapiin. Kayak dapur kayak enggak sih. Dapur enggak ya? Tergantung sih. Waktu itu aku mintain video dulu karena dia satu ruangan doang kan. Jadi Dulu tolong dong ini videoin dulu dong ruangannya. Jadi kayak aku punya gambaran gitu. Jadi buat mood board gitu. Iya. Terus kayak meja-mejanya kayaknya bisa deh aku pakai gitu buat. Baiklah sahabat Green, lo pakai baiklah nih. Ini kita nyambung lagi ngobrol soal karya-karya yang ada di Instagramnya Bang Reza Rinaldi. Bisa langsung aja di @reza_rinaldi_r. Itu ada beberapa karya. Tadi udah kita bahas soal ini ya. Soal apakah ketika saat photoshootnya itu dirapikan atau tidak. Ya jawaban Bang Rinaldi tadi sewajarnya aja, tapi kalau untuk hal-hal yang kayaknya butuh dirapikan ya dirapikan, tapi tidak pencitraan ya jadinya ya Bang ya. Ya, emang apa yang emang terjadi di sana gitu, kayak ruangannya juga nggak di set banget lah gitu. Oke, mungkin agak yang di bawah tadi kayaknya beda nih. Tadi ini di London yang ternyata orang Indonesia. Mungkin jaringan ya? Iya kayaknya jaringan agak delay nih. Abang udah jelas kah Bang suara Budi? Sepertinya jaringan. Iya. Halo Bang? Bang? Halo Bang? Ya, halo? Ya. Gimana? Udah jelas kah suara Budi? Tadi kayaknya jaringan ya? Ya udah. Oke, ini Udah. Ini kita lagi lihat di Instagramnya Bang Reza Rinaldi. Ini boleh ceritakan ini yang berbaju hitam ini dari mana posisinya? Maksudnya dari mana negaranya gitu? Dan apa problemnya kali ya pas pengambilan gambarnya? Mana? Yang ini nih yang baju hitam pakai jeans. Itu sama nggak sih orangnya ya, sama yang di atas ya? Sama ya? Oh ya. Bukan. Yang ini dari California, Rex County kalau nggak salah. Oh oke. Waktu itu si siapa ya, Alicia ini hubungin aku liat DM. Mungkin karena dia juga lihat feed aku kan, jadi dia dengan DM itu ngajak kolaborasi kalau nggak salah. Ingat aku ya, dia ngajak aku pengen foto virtual photoshoot nih kayak gitu. Aku dari kuliah apa katanya kemarin, aku lupa juga nih, udah 9 bulan yang lalu. Dia jurusan teater gitu, tapi pengen masuk ke modeling, jadi pengen foto virtual lah katanya gitu. Oke. Ingat aku, oke gitu. Terus gimana konsepnya? Terus dia kasih briefnya. Aku pengen konsep kayak gini. Oke. Mungkin aku bisa cariin mood-moodnya, shot listnya juga kayak gitu. Akhirnya jadi. Ini hasilnya. Jadi ini ya. Ini konsepnya apa kalau boleh tahu nih? Kita mungkin sebagai juga pengen tahu nih konsep seperti ini nih. Maksudnya apa gitu supaya kita mungkin menjelaskan ke ya mau nyobain juga gitu sebagai seorang fotografer virtual itu bisa juga nih. Boleh Bang Riza? Iya. Sebenarnya aku masih pakai konsep pertama karena emang stay at home kan gitu. Jadi apa yang bisa aku pakai di rumah dia gitu, kayak ruangan dia gitu. Tapi berkaitan dengan sesi pemotretan potret gitu. Jadi kayak emang gimana senyamannya model itu di dalam ruangan dia gitu. Sama aja sih sebenarnya template-nya sama yang sebelumnya. Jadi kayak merepresentasikan dia itu seorang model yang bisa melakukan pemotretan di dalam kamarnya doang gitu. Sama sih sebenarnya. Nggak jauh-jauh. Dan ini berapa lama prosesnya? Karena aku juga berapa lama? Yang ini aku motretnya jam 12 malam. Wah. Iya. Iya pagi. Iya, jadi pagi gitu. Beda 14 jam. Aku siang kayaknya. Lupa juga. Beda 14 jam. Sorry bentar. Aku jam 12 malam.
Dia jam 10, jam 11 gitu kalau nggak salah. Oke. Jadi kayak beda 14 jam gitu, 12 jam. Jadi modelnya fresh, fotografernya sayu-sayu ya, ini berarti ya. Uh, uh, Karena bangun tidur dan terus fotografer. Terus ada foto yang itu, yang satu lagi postingan yang kanan. Oke, boleh. Ada. Postingan yang kanan. Yang kanan. Nah, itu handphonenya aku minta dia tempelin ke atas dinding gitu, di atas langit kamarnya. Oh, oke. Nah, jadi tolong dong cariin tab gitu. Can you bring some tabs gitu buat nempelin kameranya gitu kan? Iya. Nih, tempelin kameranya, tapi komposisinya diperbaiki lagi gitu, nggak hanya cuman sembarang nempel aja, tapi ya ngikutin komposisi aku pengennya komposisinya kayak gini biar rapi gitu, ada lurus gitu. Nah, akhirnya terjadilah foto yang gitu. Dan itu padahal dia sendirian ya waktu prosesnya ya? Iya, sendiri. Payah banget tuh, karena handphonenya sampai jatuh. Nah, lemnya itu kan bisa lepas juga. Serem juga tuh kemarin. Ya, aku minta ya kayak be careful lah gitu. Tahu jatuh kayak ini kan. Iya, berarti ini kasur atau ke kepala. Sorry nih Bang, kalau kita kan sebagai abang lah ya, sebagai seorang fotografer kan kadang ngarah-ngarahin. Sedangkan ngarah-ngarahin aja mungkin buat yang bukan basicnya model kan kayak aduh ribet banget sih. Ya mungkin kalau model yang ngerti lah ya ini untuk keperluan gambar dan sebagainya. Nah ini kan problemnya abang nggak di situ. Jadi kayak kesannya abang menyuruh si modelnya tapi dari jarak jauh. Itu sempat dapat komplain atau gimana tuh Bang pada tenisnya? Enggak sih, karena sebenarnya karena awal itu kan sebelum pemotretan kita udah konsepin ini shortlistnya apa aja nih. Kalau misalnya dia tertarik, boleh nih, kayaknya aku bisa tempelin ke dinding gitu. Jadi nggak spontan pas di pemotretan aku bilang suruh ini suruh itu. Jadi kayak awal-awal itu udah aku kasih tahu dia, nih kita buat kayak gini yuk, gimana? Oh menarik nih, kayaknya bisa aku coba. Mungkin aku nanti bawa apa namanya untuk nempel double tip apa gitu. Nah, double tip kayak gitu. Jadi emang ada kesepakatan bersama gitu dari awal. Iya. Tapi kemarin ada juga sih ini ya yang nggak tahu sih ini nyambung apa enggak, yang itu loh Bang, yang kasus dibungkus yang katanya untuk penelitian kan kesannya seperti itu juga kan. Ya, mungkin juga harus itu, gimana? Agak hati-hati juga sih sebenarnya apalagi seorang model juga ya, model nggak sembarang juga. Lihat dulu IG dia. Aku biasanya kalau buat model, aku malah cari sih siapa sih dia ini gitu. Aku sampai Google gitu loh, sampai dia ini siapa sih di Rusia, apa sih? Oh ternyata valid gitu. Jadi aku kayak bisa sih kayaknya aku kayak kerja sama gitu, nggak sembarangan orang juga sih aku ajak gitu. Dia siapa sih gitu. Kayak yang tadi aja dia emang sekolah di jurusan teater gitu, seni gitu. Aku jadi tahu. Kayaknya aku harus survei dulu, ada nggak nama dia di situ. Biasa kan kalau kita cari nama kan nama si A gitu. Pasti dia ada tuh ketahuan dari universitas apa gitu. Jadi kayak ada data dia di internet gitu. Makanya kayak survei dulu. Siapa sih dia ini? Kok tiba-tiba ini kayak fotonya, apakah dia ini real atau enggak gitu. Jadi kayak emang harus be careful juga sebenarnya. Iya. Tapi pernah dapat sesuatu yang kayak abang tuh sebagai seorang fotografer virtual diragukan gitu Bang? Karena ya mungkin orang memprotek dirinya kan beda-beda. Aku pernah juga ditolak. Ya, aku pernah juga ditolak. Mungkin kayak 2 kali 3 kali ya. Karena dia ada juga, aku dari waktu itu aku ngajak kayak kolaborasi juga, dia dari agensi ini. Ternyata di agensi dia juga nggak boleh harus ada persetujuan dulu dari agensi modelnya itu. Oh gitu. Sorry ya, maaf katanya. Aku cuma bisa motret sama fotografer yang aku kenal misalnya kayak gitu kan. Iya. Terus yang kerjasama dengan agensi aku gitu. Tapi ada juga, aku pernah ngobrol juga sama model di Jakarta waktu itu, ya emang kayak gitu katanya. Ada juga kadang agensi yang nggak bolehin cari fotografer gitu dari luar. Jadi kayak cari portofolio sendiri boleh gitu. Kadang tergantung peraturan agensi modelnya sih. Kayak gitu.
pernah aku ditolak-tolak juga. Kamu ini seorang apa sih katanya? Iya. Apakah kamu ini seorang fotografer fashion atau enggak? Ya aku jelasin aku seorang fotografer fashion. Tapi lama-lama karena dia nggak percaya, ada juga kadang nggak percaya aku ini seorang fotografer gitu. Padahal di tweet aku udah jelas gitu. Aku seorang freelance fotografer. Ini yang aku hasilin gitu. Ada kayak gitu. Emang sampai dia apa namanya memprotek diri gitu, biar nggak sembarangan orang. Ada aku sampai pernah juga ditolak. Tapi ya udahlah, mungkin cari yang lain gitu kan. Iya betul. Aja gitu. Itu juga. BTW ini orang Indonesia di Prancis. Yang mana? Itu yang hitam ya? Yang hitam atau dongker? Yang pakai bunga yang atas. Oh, oke. Ini Indonesia nih. Ini orang Pekanbaru. Ini Pekanbaru. Oke. Iya. Halo Kak Feni. Oke, ya. Di mana di Prancis? Yang ini? Enggak, ini di Pekanbaru. Oh, ini di Pekanbaru. Oh iya. Awal-awal aku masih orang Indonesia, masih teman-teman aku, karena aku masih coba kan awal-awal gitu. Yep. Untuk yang satu lagi, untuk model itu biasanya akan menjadi portofolio juga ya buat mereka ya, Bang Reza ya, selain iya benar. Selain Bang Reza sebagai fotografer juga kan? Iya, jadi aku kayak nyiapin konten kayak gitu kan. Jadi konten memang aku seidealis mungkin, gimana caranya aku ngasih konten ke dia juga. Gitu. Berarti kontennya itu beda dengan apa yang Abang posting di Instagram Abang dan dengan yang dia posting mungkin itu beda atau sama? Ya kadang ada juga modelnya. Aku nggak bisa ngedit gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Jadi aku nunggu konten dari kamu aja deh gitu. Ya mungkin aku siapin kayak 3 hari lagi ntar aku kabarin ya aku lagi editing dulu gitu. Ada juga yang kayak gitu, ada yang bisa ngedit, file original kasih ke aku aja deh ntar aku yang ngedit gitu. Ada yang kayak gitu ada juga ya. Oke. Ya. Oke. Tapi kalau yang ini gimana? Yang pakai hijab ini yang pertama kali. Oh, yang pertama. Ini yang pertama kali yang di Pekanbaru. Yang pertama di Pekanbaru. Yang pertama kali yang di Jakarta itu di highlight. Nah, ini yang pertama kali di Pekanbaru. Ini kedua sih maksudnya. Ini yang kedua. Ini berarti tetap virtual ya? Virtual ya? Virtual. Okay. Benar virtual. Wah, ini mungkin sahabat Green bisa mencoba, dan mungkin buat yang mendengarkan kita nih di www.greenradioline.id kan kayak nggak dapat gambar visualnya ya, bisa langsung aja ke Instagramnya @bangreza, Bang Reza Rinaldi R, itu di sana bisa dilihat nih karya-karyanya. Dan sorry Abang, bisa juga ya nggak kalau misalnya orang ngelihat karya-karya Abang tapi dia ngontak Abang untuk ngajak kolaborasi, itu biasanya bisa juga? Bisa. Aku biasanya kalau konten komersil aku nggak posting ke sini. Ini emang IG aku buat apa sih sebenarnya, buat idealis aku aja gitu. Kayak aku gimana represent karya aku secara idealis gitu. Tapi banyak kok virtual photoshoot waktu pandemi orang pada buka open jasa motret gitu. Tapi aku nggak terlalu minat sih cari duit. Ada kok gitu. Iya, kemarin juga ngobrol. Ada foto keluarga juga. Ada bener, ada kemarin ngobrol dengan Bang, aduh agak lupa namanya ya. Jadi karena pandemi, jadi beberapa jobnya banyak yang di cancel, banyak yang ditunda. Ternyata dengan iseng dia buka virtual fotografi, ternyata rame kemarin. Dan keterusan sampai sekarang gitu. Mungkin buat beberapa orang ada gitu yang seperti itu juga. Iya. Tapi ini mau nanya lagi, ngomongin soal apa namanya ya, proses virtual fotografi ini, pernah nggak ngalamin kayak mungkin ditipu, atau kalau ditipu kayaknya agak susah sih, apa kayak di PHP-in gitu? Oh, pernah banget. Ada. Gimana nih? Aku juga ada PHP orang juga sih kayak gitu. Karena apakah ini yang disebut dengan kurma? Kayak kemarin aku ada janji karena waktu itu kan orang udah mulai bisa keluar gitu kan, jadi aku agak udah mulai ninggalin virtual photoshoot, jadi aku bisa keluar kayak beli kopi gitu kayak gitu. Aku nggak di rumah lagi gitu selama seminggu karena stres juga kan di rumah gitu, beli kopi ini, jadi kayak aku lupa aku punya jadwal gitu. Nanti aku minta maaf deh kayak. Ya aku juga pernah juga di PHP-in orang gitu. Aku sampai nungguin
nungguin modelnya Mm-mm. buat konfirmasi ini jadi nggak, aku soalnya udah jam 2 malam kayak gitu, nggak ada Mm-mm. kabar kayak gini, ternyata dia juga ada kesibukan lain ternyata gitu. Ya Oh, akhirnya oke. jadi gitu, Ya, akhirnya skip lah ya, jadi ganti ya hari. skip aja deh gitu. Oh, oke Mm. oke oke. Em, boleh tahu nggak nih, balik lagi kita ke teknis nih ya. Perangkat apa aja yang abang Mm. gunakan ketika biasanya melakukan virtual fotografi nih? Mungkin dari yang Mm. detil-detil juga boleh sih bang, tapi yang ada kaitannya dengan virtual fotografinya. Buat sahabat Green yang pengen nyobain juga mungkin menyalurkan hobi, gimana bang? Ya, aku waktu itu pakai iPad Mm-mm. satu untuk media ininya, virtualnya. Terus kayak laptop aku nyediain untuk orang luar ya. Misalnya kayak aku nyediain notepad gitu kalau di iPad, jadi kayak 2 layar. Iya. Nah, yang di notepad itu aku masukin kayak bahasa-bahasa Inggris, apa sih directingnya, misalnya kayak kepala ke kiri, kayak to the left kayak gitu. Itu kayak bahasa-bahasa Inggrisnya gitu. Aku kadang bisa lupa Mm-mm. waktu itu. Mm-mm. Kayak gimana sih tangan tangan di pinggang to the wise gitu, Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Kayak aku nyiapin kata-kata buat ngarahin pose gitu, jadi di Iya. notepad. Nah, tapi setelah berapa hari kemudian aku nggak perlu lagi, kayak aku udah tahu juga sih kayak gitu. Jadi Oke. kayak aku belajar speaking juga sih dari situ. Jadi aku Ya. kayak nggak takut juga ngobrol sama orang barat, Mm-mm. orang-orang bule juga. Kayak dari situ aku belajar speaking, kayaknya kalau langsung ngomong sama orang orang barat, kayaknya aku kayak bisa juga sih, nggak perlu belajar belajar ini. Jadi langsung aja gitu, kayak mental kita dibawa juga Iya, gitu iya. Jadi buat kayak kita ngobrol. didorong ya bang ya, ayo harus bisa. Akhirnya lama-lama Aku malah takut kebiasaan. malah ngobrol sama orang barat. Takutnya lebih ke Iya takut kayak salah gitu. ngomong ya. Lama-lama jadi ini juga, Mm-mm, mm-mm. jadi ya jadi pede gitu, jadi pede aku ngobrol bahasa Inggris gitu. Selama ini kan cuman belajar di sekolah gitu, Iya, pas ketemu orang bule malah takut gitu, iya kayak benar. minder gitu, minder tuh Mm-mm, cabut deh mm-mm. gitu. Nah Ntar, tapi dari sini aku banyak belajar juga. mm-mm. Mm-mm. Ntar juga kalau misalnya Dari apa speaking namanya, gitu, dari speaking. kalau kebiasaan misalnya sebagai fotografer pakai bahasa Indonesia kan, takutnya ya betul sih memang butuh kayak tadi pakai iPad yang menyediakan kata-kata yang mungkin Mm. bisa mengarahkan modelnya, karena susah juga kan kalau tiba-tiba kita ngasih kayak instruksi tolong agak dangak sedikit dagunya. Wah, tadi dia bingung juga. Ya. Apa sih abang nih katanya. Iya. Agak-agak susah gitu. Dan itu berarti dengan negara yang berbeda, se-prepare itu abang menyiapkan mungkin dari segi bahasa yang belum pernah abang coba ya. Berarti pakai sampai bahasa-bahasa instruksinya juga disiapkan ya? Ya, mungkin bahasa internasional, mungkin bahasa Inggris ya. Ada dulu waktu yang di Italia, aku kayak nyediain Google Translate gitu. Yang di Italia dia nggak bisa bahasa Inggris banget. Ada baru yang aku storyin, yang aku repost story-nya. Itu dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi kayak dia bingung. Sorry, dia kayak kita juga sih, maksudnya kayak nggak bisa bahasa Inggris. Jadi aku translate lah ininya, apa yang aku ngomongin, pindahin ke bahasa Italia. Baru aku liatin nih ke layar gitu. Oh gitu. Aku liatin ke layar. Oh dia sudah Oh iya, merespon. ngerti. Oh Kayak yes. gitu. Ya, Ya. kayak gitu. Juventus katanya. Ya jadi bisnis komunikasi gitu Oke. kan jadinya. Oh iya benar. Emang guna banget Google Translate. Itu loh, sangat membantu loh ya, walaupun kadang-kadang kata-katanya agak apa ya, translate-nya agak-agak apa, mungkin Ya dari kaku. Cuman dia kaku ngerti. bener. Tapi Ngerti. sedikit banyaknya juga lebih membantu tuh ya, seperti itu. Iya. Oke, lanjut kita obrolin Ini soal gear tadi bang. Sampai kelupaan ntar. Yang gear-nya mungkin dulu masih pakai kamera ya, tapi karena nggak lagi ya pakai iPad doang sih. Pakai iPad doang itu udah langsung dari situ aja gitu ya? Iya dari situ. Udah kepindah. Di abang berarti tidak ada apa namanya, perlu ini ya, apa namanya, kayak cahaya dan lain sebagainya, itu nggak perlu bang? Perlu sebenarnya kayak gitu. Yang waktu awal-awal itu, jadi aku minta survei tadi kan. Jadi kayak fotoin dong, ada nggak lokasi-lokasi yang bisa ada cahayanya juga gitu. Kayak jendela, mungkin dekat-dekat jendela kita bisa motret gitu. Nah kayak cahaya itu penting banget sebenarnya, karena
kalau gelap kan juga kita nggak bisa motret, jadi buram gambarnya. Karena kalau kita udah ke tempat gelap, otomatis yang kamera HP itu kan dia nggak sebagus kamera yang biasa kan. Jadi kayak pasti ada noise-nya banyak banget kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya kita tuh kalau bisa jangan ada minim cahaya gitu. Itu manfaatin jendela cahaya. Ada lagi mungkin peralatan lain, Bang? Abang berarti komunikasinya gimana tuh? Pakai handphone berarti? Iya, pakai handphone. Sistem telepon berarti? Kayak gini. Telepon atau ketika video call itu di iniin? Enggak. Ya, video call itu kan langsung kayak Zoom juga kan, kayak ngobrol suara gitu kan. Oke. Itu mungkin buat sahabat Green yang mau mencoba virtual fotografi bisa ya diikuti step by stepnya dari Bang Reza tadi nih. Mulai dari mencari modelnya gitu ya. Itu bebas, tapi ya mungkin sesuaikan aja deh bagaimana Anda mencobanya. Mungkin ini untuk terakhir Bang Reza, sekedar tips dan saran buat teman-teman yang mau mencoba virtual fotografi ataupun Abang sebagai fotografer juga ada apa ya, pesan kali boleh disampaikan buat sahabat Green nih Bang. Iya. Mungkin kalau pengen coba virtual photoshoot, coba dulu dari orang yang terdekat dulu sih gitu. Kalau misalnya gini kayak dari teman dulu, mungkin teman bisa diajak gitu jadi model. Nanti kalau udah banyak portofolio segala macam dari yang itu, dari teman-teman kita, mungkin kalau ada niat juga pengen coba di luar, jadi kayak siapin dulu gitu, kayak punya hasil portofolio yang awal dulu, orang Indonesia dulu lah gitu. Iya. Nanti kalau udah mulai ini baru kita beraniin diri ke ini luar gitu. Iya. Kayak gitu sih. Terus kayak persiapan juga harus matang juga. Kita juga sebenarnya sama aja persiapan motret di lapangan sama virtual itu sama aja, kayak persiapannya kayak gitu. Mulai dari konsep, moodboardnya apa, shootlistnya kayak gitu. Sama aja sebenarnya. Cuman bedanya kameranya dipegang sama si model gitu. Kita tinggal ngerayain komposisi segala macam kayak gitu. Tolongnya taruh di meja situ, di ujung, di sudut gitu kayak gitu. Sama aja sih sebenarnya. Kalau bisa juga kita tuh harus ngobrol juga sama model biar nggak kaku juga kayak gitu. Karena potret ini biasanya kita harus gimana sih karakter dia gitu. Jadi nanti kalau udah nyaman ngobrolnya enak fotonya gitu. Jadi dari si model kelihatan gitu gimana sih style dia pengen gitu. Jadi dia tuh nggak terasa kaku waktu kita motret gitu. Ajak ngobrol senyaman mungkin gitu. Gitu ya. Kalaupun bisa mungkin mencairkan suasana dengan jokes ya, mungkin dengan humor-humor tapi yang relate ya. Kalau luar negeri juga ntar jangan ini dong, jangan yang gimana-gimana yang nggak nyambung. Aku juga kayak ngenalin makanan Indonesia kayak gitu. Kebetulan kemarin ada model yang di Rusia itu dia pernah ke Indonesia. Oh, aku tahu martabak katanya. Oke. Pernah makan martabak manis kayak gitu, nasi goreng gitu. Oh, jadi panjang kan cerita tuh jadi nyaman banget gitu. Jadi iya kamu suka makan nasi goreng. Iya, aku suka banget gitu. Itu di Jakarta, di Bandung. Kayak gitu. Jadi kayak ngenalin kultur kita juga. Gimana sih kultur kita, makanan kita tuh kayak gini gitu. Ya, jadi kayak banyak hal yang bisa terjadi dari virtual fotografi ini ya, selain mungkin menghasilkan karya, jadi kayak nambah relasi juga, portofolio, dan kayak tadi kayak jadi tukar-tukar informasi soal negara masing-masing juga ya, kalau misalnya narasumbernya ataupun model dari internasional kayak Bang Reza bilang tadi. Oke deh, terima kasih Bang Reza. Sudah berbagi cerita di fotosintesis pada episode kali ini. Sukses terus buat Bang Reza dengan virtual photoshootnya. Itu keren. Teman-teman bisa langsung lihat aja karya-karyanya dan bisa mengontak Bang Reza juga di Instagramnya di @reza_rinaldi_r. Langsung aja di sana dikunjungi deh, dilihat-lihat tuh. Siapa tahu mau nyobain, kan lagi pandemi gini juga, kalau bisa mengurangi aktivitas di luar ya Bang ya. Di rumah aja bisa foto-foto juga gitu.
Terima kasih Bang Reza. Aku open collaboration kok. Nah, itu betul. Open collaboration. Terima kasih Bang Reza ya. Sukses buat Bang Reza. Sama. Terima kasih. Iya. Terima kasih buat Green Radio udah ini mengundang ke ininya programnya. Lain kali mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bang ya sama pembahasan lainnya. Oh, siap. Oke, sahabat Green, sampai di sini dulu fotosintesis. Tentunya menarik obrolan kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan buat sahabat Green yang mau mencoba juga boleh silakan dicoba beberapa tips dari Bang Reza tadi, atau mungkin lagi nyari kira-kira genre aliran fotografinya ataupun fotografernya belum nemu nih. Akan kita bahas di episode fotosintesis selanjutnya. Terima kasih buat Anda sudah mendengarkan kita dari kurang lebih 1 jam ke belakang tadi. Buat yang mendengarkan di www.greenradioline.id dan juga yang menyaksikan kita di YouTube Green Radio Line. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Budi Santo pamit, Bang Reza juga pamit, Tio juga di balik komputer juga pamit. Sampai jumpa. Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.